Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya ya di kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5 di tema 5 subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pokok yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini, yang pertama adalah pengamalan sila keempat Pancasila, gerak melayang dan mendarat, dan ungkapan minta tolong. Diharapkan setelah melihat video ini atau mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berikutnya, kalian dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di rumah dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan variasi gerak melayang dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Kemudian, kalian dapat mempraktikkan variasi gerak melayang dan mendarat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan makna ungkapan minta tolong yang ditemukan dari teks percakapan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yuk kita mulai belajarnya. Nah anak-anak, di halaman 201 di buku kalian tema 5, di situ ada sebuah gambar ya anak-anak, gambar tempat wisata. Nah ceritanya begini, Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Sekali lagi anak-anak, musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat Pancasila. Nah, coba perhatikan di sini ada sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa saja ya? Nah, yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama yaitu pertama, musyawarah. Kemudian diskusi. Setelah itu, sikap tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan dibicarakan bersama. Yang berikutnya, tidak memaksakan pendapat pribadi. Harus menghormati juga pendapat orang lain. Nah, ini adalah sikap-sikap anak-anak yang dapat kita lakukan, yang kita laksanakan untuk menerapkan sila keempat Pancasila. Nah, kalian masih ingat lambang atau simbol dari sila keempat Pancasila gambar apa ya? Iya, benar, kepala banteng. Kalau bunyi sila keempatnya bagaimana? Pintar sekali ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kalian jangan sampai lupa ya. Simbol atau lambang sila keempat dan bunyi sila keempatnya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut anak-anak ya. Ini ada sebuah cerita. Benny dan Edo pergi ke Raja Ampat. Benny dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak, jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Nah, anak-anak, di pertemuan selanjutnya kalian sudah mengenal gerak melayang ya. Gerak melayang dan gerak mendarat ini adalah satu paket sebenarnya. Ketika kita melompat atau meloncat, itu ada gerak melayang ketika kita berada di udara, kemudian gerak mendarat ketika turun ke tanah kembali. Nah, contohnya gerak mendarat dan melayang. Yang pertama ini dari gerakan berlari melintasi ban bekas ya. Ini kan ada lompatannya anak-anak ya. Ketika kita berada di udara itu namanya gerakan melayang. Ketika turun ke bawah itu namanya mendarat. Ya, ini waktu melayang. Lani waktu melayang ya di udara. Kemudian ada juga gerakan meloncat ya dengan dua kaki menghindari sebuah benda.
Hop, ketika ada di udara ini namanya melayang. Tapi ketika ada di darat ini namanya mendarat. Ya, yang keempat, menirukan gerakan kelinci atau katak. Ya, dari jongkok terlebih dahulu, kemudian melayang di udara, setelah itu mendarat kembali. Nah, ini anak-anak gerak melayang dan mendarat. Nanti kita akan perjelas dengan praktek ya, yang akan dicontohkan oleh Pak Langgeng nanti. Selanjutnya, anak-anak, materi selanjutnya yaitu ungkapan minta tolong. Saya akan bacakan percakapan berikut ya antara Edo dan juga kakak sepupunya yang bernama Oridek. Edo bertanya, "Bang, bolehkah meminta tolong?" "Bolehlah, Dik. Meminta tolong apa di kau?" "Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya?" "Baiklah kalau begitu. Bersiaplah untuk menjadi pemenang." "Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang." Nah, itu percakapan antara Edo dengan kakak sepupunya. Jadi Edo meminta tolong apa tadi anak-anak? Ya, Edo meminta tolong kepada Oridek, kakak sepupunya, untuk menjadi juri. Nah, cara Edo meminta tolong itu dengan baik dan sopan. Maka dari itu, Oridek, si kakak sepupunya Edo, bersedia ya, atau mau menjadi jurinya. Jadi kalian juga anak-anak ya, ketika ingin meminta tolong kepada orang lain atau keluarga kalian di rumah, harus dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Jangan lupa ketika kalian sudah dibantu atau ditolong untuk mengucapkan terima kasih. Cukup sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya review dulu. Tadi pertama kita sudah belajar mengenal kembali atau mengingat kembali ya simbol dan lambang sila keempat Pancasila dan juga bunyi sila keempat Pancasila dan juga sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian kita mengenal gerakan mendarat ya dan juga melayang dari gerakan 1, 2, 3, 4 ini. Berikutnya kita tadi sudah mengenal kembali cara meminta tolong yang baik, yaitu dengan sopan ya dan juga santun. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak, mari kita berlatih ya. Kalian berlatih gerakan melayang dan mendarat. Cukup 3 gerakan saja. Yang pertama, melintasi ban bekas. Ini ban bekasnya kalau tidak ada atau tidak usah ditaruh di sini ya. Cukup kalian berlari saja dengan meloncat seolah-olah ada ban bekas di situ. Yang kedua adalah gerakan melompati sebuah benda. Benda ini terserah nanti anak-anak, boleh kalau ada kardus bekas atau kalau ada benda lain yang bisa dilompati. Selanjutnya gerakan menirukan katak ya. Nah, gerakan-gerakan ini akan dicontohkan oleh Pak Langgeng berikut. Perhatikan dengan baik ya. Gerakan yang pertama yaitu melintasi ban bekas atau seolah-olah ada ban bekas di situ ya anak-anak ya. Jadi nggak perlu harus ada. Perhatikan gerakan Pak Langgeng. Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi seolah-olah di sini ada ban bekas. Kemudian kembali ke arah sebaliknya. 1, 2, 3. Itu untuk gerakan pertama. Gerakan kedua, seolah-olah di sini ada benda ya anak-anak ya, atau kalian bisa menggunakan botol bekas yang tentunya tidak terlalu tinggi. Kemudian kalian melayang dan mendarat di atasnya seperti Pak Langgeng berikut. Hop. Ya. Dan sebaliknya, hop. Jadi ketika di atas Pak Langgeng ini sedang melayang, kemudian turun ke bawah itu mendarat. Gerakan ketiga, gerakan menirukan katak dari jongkok dulu. Ya. Jongkok dulu kemudian melayang, kemudian jongkok lagi. Ini videonya tadi kepotong jadi nggak apa-apa ya anak-anak ya.
Jadi jongkok dulu, kemudian melayang. Hop, mendarat, juga jongkok. Sebaliknya, mendarat, kemudian jongkok kembali. Nah, itu anak-anak gerakan melayang dan mendarat yang harus kalian praktekkan di rumah. Praktekkan dengan penuh semangat ya. Jadi 3 gerakan, yaitu lari sambil meloncat, melintasi ban bekas seolah-olah ada ban bekas, kemudian melayang dan mendarat menghindari sebuah benda, dan menirukan gerakan kata. Jadi 3 gerakan. Lakukan di rumah ya anak-anak, rekam dalam bentuk video, kemudian kirimkan ke WA saya seperti biasa. Selamat mengerjakan anak-anak. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya mengikuti belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.